Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Julita dari program studi S1 Manajemen, konsentrasi keuangan dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya yang saya laksanakan di PT Mitra Tekmindo Sejati. Program PKL ini dilaksanakan berdasarkan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang peningkatan kompetensi lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Meskipun kampus telah membekali mahasiswa dengan teori manajemen dan keuangan, dalam praktiknya banyak mahasiswa yang menghadapi tantangan adaptasi. Contohnya itu seperti penggunaan software akurat yang belum diajarkan di kelas, serta terbatasnya bimbingan dari perusahaan. Oleh karena itu, PKL menjadi jembatan penting antara teori akademik dan praktik profesional secara langsung. PKL ini memiliki dua tujuan. Tujuan umumnya adalah untuk menerapkan teori manajemen dan keuangan dalam lingkungan kerja nyata. Secara khusus, tujuannya adalah saya ingin mempraktikkan proses kerja seperti pengajuan pesanan penjualan, pelunasan, pengarsipan, pemindaian, hingga pencatatan notulen menggunakan alat bantu yang lazim digunakan di lingkungan kerja, seperti Accurate, Microsoft Excel, dan Google Drive. Selanjutnya, perusahaan tempat saya menjalani PKL adalah PT Mitra Tekmindo Sejati, sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penjualan alat berat, penyediaan suku cadang, dan jasa servis. Saya ditempatkan di divisi keuangan yang bekerja sama dengan divisi-divisi lain, seperti sales and marketing, human resource, dan operasional. Visi dari perusahaan PT Mitra Tekmindo Sejati adalah menjadi penyedia alat berat berstandar internasional, dan misinya adalah menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan layanan pelanggan. Dalam struktur divisi keuangan, posisi tertinggi ditempati oleh Head of Finance, lalu diikuti oleh Senior Staff Finance dan Accounting, Account Receivable Staff, Tax Staff, serta Account Payable Staff yang terbagi antara kantor pusat dan cabang. Saya berada di bawah bimbingan langsung Account Receivable Staff sebagai mentor saya, dan saya berperan sebagai Finance Intern. Selama kegiatan PKL, saya mengerjakan beberapa tugas utama di bawah Account Receivable Staff. Nah, yang pertama itu adalah menyetujui pesanan penjualan dan menerbitkan faktur menggunakan Accurate. Yang kedua ada memproses pelunasan pada sistem Accurate. Dan yang ketiga menyusun dan mengarsipkan invoice menggunakan spreadsheet dan Google Drive. Pada slide terdapat alur kerja yang saya tampilkan, yaitu diagram proses untuk penerbitan faktur pada Accurate Online. Prosesnya dimulai dari menerima pengajuan pesanan penjualan, kemudian saya masuk ke Accurate Online menggunakan akun mentor saya, memilih database perusahaan, yaitu database PT Mitra Tekmindo Sejati, lalu menyetujui pesanan penjualan tersebut, mengajukannya ke faktur. Setelah mengajukannya, saya kemudian menghubungi manajer finance untuk diproses lebih lanjut. Faktur yang telah diproses oleh manajer keuangan baru bisa diajukan pengirimannya kemudian. Saya juga menghadapi beberapa kendala selama masa magang. Yang pertama, istilah teknis yang belum saya kenali, seperti penyebutan proforma invoice. Penyebutan ini sering digunakan untuk menyebut pesanan penjualan dalam Accurate Online. Saya mengatasi ini dengan self-directed learning, yaitu dengan mencatat istilah dan mencari referensinya. Juga bertanya kepada mentor saya. Kemudian, saya juga aktif bertanya kepada rekan kerja yang lain. Nah, kendala yang kedua adalah penggunaan rumus Excel lanjutan, seperti rumus gabungan atau rumus yang belum saya pelajari sebelumnya di mata kuliah yang telah saya pelajari selama semester ini. Untuk mengatasinya, saya melakukan praktik langsung, yaitu experiential learning, dengan mencari arti fungsi melalui internet dan mengonfirmasi kebenarannya kepada mentor. Kemudian, kendala yang ketiga adalah pemahaman terhadap operasional perusahaan, yang kemudian saya atasi dengan observational learning, yaitu dengan mengamati cara kerja rekan di sekitar saya. Saya juga perlu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis. Untuk itu, saya menerapkan emotional intelligence dan membangun komunikasi aktif dengan staf.
Hambatan yang paling sering saya alami adalah aturan keterlambatan yang ketat bagi intern, dan saya mengatasinya dengan menerapkan etos kerja seperti mengatur waktu, membuat to-do list, dan menjaga koordinasi dengan mentor saya serta pihak HR. Berikut adalah beberapa kesenjangan antara teori dan praktik yang saya lakukan dalam PT Mitra Tekmindo Sejati. Dalam aspek tools, di universitas diajarkan Microsoft Word dan Excel dasar, sedangkan di tempat PKL menggunakan Accurate dan Pivot Table. Nah, untuk aspek struktur, dalam universitas mengajarkan kalau akuntansi dan keuangan adalah dua hal yang terpisah. Namun kenyataannya, dalam PT Mitra Tekmindo Sejati, keduanya digabung dalam satu divisi. Kemudian dalam aspek fungsi, di universitas fokusnya adalah analisis keuangan, sedangkan di tempat magang, fokusnya adalah pelaporan transaksi. Secara umum, pembelajaran di kampus lebih bersifat konseptual, sedangkan di dunia kerja lebih menekankan pada keterampilan teknis dan operasional. Selama proses magang, berikut adalah beberapa kontribusi nyata yang saya berikan. Yang pertama, saya membantu proses pelunasan dan pembuatan invoice. Kemudian, mengarsipkan dokumen penting dari tim, account receivable, dan account payable, serta mendukung rekonsiliasi dan verifikasi data dari account receivable staff. Dari pengalaman ini, saya memperoleh keterampilan teknis dan administrasi, membangun komunikasi profesional, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan ketelitian. Sebagai kesimpulan, PKL ini sangat relevan dengan bidang studi saya dan memperluas kemampuan saya di dunia kerja. Saran saya kepada pihak universitas adalah agar diadakan pelatihan teknis seperti Accurate dan Excel sebelum mahasiswa mengikuti PKL. Untuk perusahaan, saya menyarankan adanya program orientasi dan pendampingan singkat bagi peserta magang. Demikian pemaparan yang mampu saya sampaikan. Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing, pihak perusahaan, dan semua pihak yang telah mendukung saya selama PKL. Saya tutup dengan kutipan dari Steve Jobs. The only way to do great work is to love what you do. Terima kasih.